Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita. Kami percaya saat ini ketika kita menyatukan hati kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan boleh ada atas setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar Tuhan yang boleh Engkau limpahkan atas setiap hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami, jiwa kami Tuhan, untuk datang dalam hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau urapi setiap kami Tuhan dengan urapan yang baru. Sehingga boleh kami merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Dialah Allah yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, sebab Dialah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasamu tidak berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk lebih sungguh lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini, amin, amin. Alangkah indahnya Tuhan
kami Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkaulah pujian kami Tuhan. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami bawa hati kami. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujian kami. Haleluya.
Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya Tuhan, selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Tuhan yang dahsyat. Amin. Engkau Tuhan Raja kami yang besar. Yes. Dan sebentar kerajaan-Mu pasti datang. Amin. Dan kami akan diubahkan, Amin. dipindahkan. Amin. Kami akan mengalami sukacita yang sempurna. Glory, haleluya. Biar kerajaan-Mu Tuhan menguasai setiap kami lebih dahulu. Amin. Dengan spirit kerajaan. Amin. Terima kasih. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan. Dan kami siap mendengar. Amin. Dengan urapan Roh Kudus. Amin. Baik Tuhan, yang mendengar di tempat-tempat yang jauh sekalipun Engkau hadir di sana. Amin. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing. Dan sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita menjadi pewaris mandat
kerajaan. Saudara, suatu negara berdiri, kalau sudah melihat Indonesia berdiri melalui satu konflik yang besar. Dan orang-orang yang mau ikut partisipasi, mereka yang benar-benar membaktikan dirinya, bahkan memberikan hidupnya, memberikan uangnya, tubuhnya, ya, mereka pasti akan masuk dalam kelompok yang pertama yang disebut pemerintahan. Sama seperti di negara kita. Menteri-menteri, para menteri pertama itu adalah orang-orang benar-benar pejuang-pejuang yang bersama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden memperjuangkan kemerdekaan. Begitu juga bumi kita ini. Bumi kita ini sudah diambil alih oleh si jahat. Oleh karena kesalahan Adam dan Hawa, maka pindahlah mandat itu yang tadinya dikuasai atau diberikan kuasa kepada Adam, tapi berpindah ke tangan iblis. Nah, sekarang Tuhan mencari pewaris mandat kerajaan. Jadi Allah di sorga melihat siapa ya yang mempunyai mental kerajaanku, yang mau bergabung dengan aku untuk melakukan satu perjuangan rohani. Karena itu kita mesti mengerti, kita hidup di dunia ini adalah hidup dalam suasana perang. Karena itu jangan minta macam-macam. Tentara-tentara yang dikirim oleh Amerika ke Afghanistan, mereka harus tahu diri, nggak bisa seperti di negaranya, bisa ke night club, bisa ke, kan nggak bisa. Mereka, makanya mereka kepingin apa dikirim oleh Amerika pemerintah, sampai kepingin pizza ya, mereka dikirim juga. Tapi mereka di sana berjuang dan banyak juga yang gugur. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana Allah kita itu selalu memonitor siapa ya yang akan aku beri mandat. Bukan berarti seorang, tapi namanya mandat itu akan diberikan pada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mencintai gereja. Karena nantinya yang akan diberikan mandat sepenuh itu gereja. Ya. Dan gereja seperti tubuhnya, satu kali Tuhan kata, semua pekerjaan iblis nanti kamu injak di bawah kakimu. Nah, itu janji Tuhan. Jadi rencana Allah yang awal itu jelas, memberikan mandat kepada manusia. Manusia dibentuk, diciptakan, lalu dibentuk, lalu diberi mandat. Mandatnya gimana? Berkuasalah. Nah, yaitu mandat namanya. Berkuasa atas apa? Tanah, atas bumi, atas daerah. Lalu juga mandat kedua untuk semua makhluk. Kamu taklukkan binatang-binatang. Kamu taklukkan. Dengan cara apa? Bagaimana menaklukkan begitu banyak binatang? Tentu dengan manusia yang serupa segambar dengan Allah. Ini juga mesti diperbanyak. Dengan apa? Dengan beranak cucu. Yaitu satu umat yang mempunyai rupa dan gambar Allah. Sayang, Adam mempunyai rupa dan gambar Allah, tapi dirusak. Nah, karena itu Tuhan mencari Adam yang betul-betul baru. Ya, yang betul-betul bisa bebas dari dosa, dari perasaan takut. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk satu rakyat yang kudus. Nah, inilah yang disebut beranak cucu, yaitu membentuk umat yang kudus. Kan itu gereja ini sekarang di mana kita dipanggil
kelompok-kelompok kecil di mana-mana, di Semarang, di Jakarta, di luar negeri, itu dikumpulkan oleh Tuhan. Tapi yang nanti mewarisi itu tidak semua orang Kristen. Orang-orang yang terpanggil dan terpilih, kudus. Karena Allah ingin membentuk pemerintahan bersama dengan Dia di atas bumi, ciptaannya ini. Dan warganya itu warga kerajaan yang kudus. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengambil alih mandat yang direbut iblis, supaya dikembalikan pada manusia. Jadi kalau hanya diambil alih Allah, gampang. Begitu Adam berbuat dosa, matikan aja semua. Ya, Adam, Hawa, iblis juga dihancurkan, betul nggak? Dan Dia ciptakan yang baru, bisa. Tapi Allah nggak mau. Kenapa? Karena Dia sudah komit untuk mencipta manusia dan sudah memberi mandat. Wah, Allah itu konsekuen ya. Luar biasa, Dia pegang apa yang sudah diucapkan, diberikan pada Adam, itu dirusak. Sekarang caranya bagaimana? Nah, inilah sebabnya Tuhan lalu berfirman, awalnya itu ini rencana Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, karena itu saya beri highlight hijau. 2 kali berkata apa? Berkuasa. Berkuasa yang pertama, yang putih, atas seluruh bumi. Jadi Tuhan membuat bumi ini untuk manusia. Ya. Karena itu sekarang manusia berusaha untuk cari lahan yang lain, bulan, bintang. Saya berkata, kapan? Belum mencapai itu, bumi sudah diganti oleh Tuhan. Karena programnya selesai. Jadi sebetulnya ini proyek-proyek luar angkasa yang begitu itu menghabiskan uang saja. Sebetulnya kalau mengerti Alkitab, mestinya manusia itu daripada diobral untuk situ, mau coba diberikan pada orang-orang miskin di bumi ini, semua dididik dengan baik. Wah, bagus. Jadi satu proyek yang sia-sia, tapi bangga bisa ke bulan. Berkuasalah atas apa? Bumi. Lalu ya, highlight yang hijau sekali lagi, berkuasalah setelah apa? Beranak cuculah. Jadi kamu membuat satu umat supaya bisa berkuasa. Jelas suatu kerajaan itu pasti punya 2 harus. Ini hal dasar, yaitu daerah. Kalau satu kerajaan nggak punya daerah, wow, bukan kerajaan. Jadi daerah atau tanah. Yang kedua, rakyat atau umat. Nah, kenapa di dunia ini negara-negara yang paling menonjol, hebat, siapa? China, Amerika, daerahnya luas semua. Ya, Rusia, ya. Daerah-daerah mereka itu luas dan punya rakyat yang cukup besar. Ada di dunia ini rakyatnya kecil,
waduh pendapatannya ngetop, tapi tidak begitu terkenal. Benar enggak? Padahal mereka, wah kayanya bukan main. Rakyatnya luar biasa. Sekolah nggak bayar, ke rumah sakit nggak bayar, semua ditanggung pemerintah. Karena kelebihan uang. Tapi lihatku, mereka tidak ternama. Amsal 14 ayat 28 berkata, Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. ya jadi tergantung jumlahnya berapa rakyat itu. Kalau raja itu cuma rakyatnya 100, raja apa itu? Betul enggak? Jadi kemuliaan satu pemerintahan, kemuliaan seorang pemimpin itu tergantung dari umatnya. Karena itu Indonesia sekarang ini mulai menanjak. Kalau dulu tidak dianggap, sekarang wah sudah punya duit. Wah ini kan rakyatnya banyak lagi. Ya, mulai dihargai. Ya, Bapak Presiden mulai dikenal. Dulu waktu saya di training di Hawaii, saya kasih tahu negara Indonesia. Indonesia itu di mana ya? Loh. Saya kasih tahu Indonesia itu kepulauan 17.000. Hah? Nggak ngerti. Malah yang ngerti apa? Israel yang kecil. Apalagi waktu itu yang terkenal, ya, yang terkenal itu negara-negara kecil tapi yang bikin ulah. Wah itu tahu dia namanya. Tapi saya berkata presiden kita ini waktu itu ya. Siapa itu? Tidak tahu. Tapi sekarang nama presiden kita wah mulai terkenal. Nah itu kemuliaan. Nah karena dosa maka mandat yang diberikan Allah kepada Adam itu diambil alih oleh iblis. Sehingga firman Tuhan berkata 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. ya sekarang ini seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ingat ya, bumi kita ini masih dikuasai oleh si jahat sampai sekarang. Karena itu sekarang lebih banyak orang jahat daripada orang benar. Karena dia yang berkuasa. Nah karena itu iblis menarik manusia untuk wah senang dengan bumi ini. Terus hatinya hanya membumi. Tidak lagi ke sorga. Apa itu sorga kan tidak kelihatan. Nah ini nyata. Kelihatan bumi. Nah untuk memulihkan ini nggak mudah. Tadi saya katakan kalau itu kuasa Tuhan gampang menghabiskan semua manusia, menghabiskan setan, dia bentuk lagi mudah. Tapi dia Allah penuh kasih terhadap manusia. Rencananya tidak boleh dibatalkan oleh emosinya. Ini Allah. Ya, dia tidak mau membatalkan rencananya hanya karena emosional atau hanya oleh karena kedaulatannya. No. Allah kita itu benar dan adil. Ini dia pegang. Yang salah siapa? Adam. Kenapa kok mau ditipu oleh iblis? Betul enggak? Kok mau? Jadi dia mau membenahi manusia yang berdosa ini. Dan untuk ini membutuhkan waktu yang panjang. Mari Tuhan tunggu dari Adam sampai kita itu 6.000 tahun. Ini loh kesabaran Tuhan ini. Bagaimana dia pelan-pelan menggiring manusia dari hukum hati nurani ke hukum Taurat, ke Injil. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau main kuasa. Karena dia Allah benar dan adil. Karena itu caranya bagaimana kalau begitu? Ini caranya. 1 Yohanes 5
ayat 20 dan 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, caranya ini, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Ini bukan berarti Allah beranak, bukan. Sekali lagi, seperti banyak serangan berkata, kok Allah punya anak, mana ibunya? Mereka bicara itu kan tidak mengerti. Kalau anak kunci, mana ibunya kunci? Supaya lahir anak kunci. Kan tidak. Itu istilah. Anak Allah itu Allah yang keluar dari posisinya. Ya seperti anak lah, keluar dari rahim. Nah itu anak. Anak Allah adalah Allah yang keluar, datang. Untuk apa? Ini tujuannya. Mengaruniakan pengertian. Nah, manusia ini diberi pengertian supaya apa? Supaya mengenal yang benar. Karena itu Paulus berkata, yang kukehendaki yaitu mengenal. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, itu bukan hanya ikut-ikut ke gereja, beragama, tapi tidak kenal. Ini banyak orang Kristen macam begini. Sayang. KTP-nya Kristen, tapi berbuat dosa. Kenapa? Ia tidak mengenal Tuhan. Karena 1 Yohanes 3 berkata, orang yang masih tetap berbuat dosa itu tidak mengenal Tuhan. Tidak. Jadi kalau saudara berdosa itu pengenalanmu kurang baik. Karena itu kita masih meningkatkan pengenalan kita dengan apa? Dengan pengertian. Nah, orang kalau mau ngerti itu perlu apa sih? Perlu dididik. Karena itu datang ke gereja itu untuk menerima pendidikan. Nah saudara menerima pendidikan di sekolah berapa tahun? Jadi sarjana, hitung aja berapa tahun. Nah saudara menjadi orang Kristen, kenapa tidak bisa kenal Tuhan? Ya minim waktunya untuk pendidikan. Karena itu betapa pentingnya yang disebut pendalaman Alkitab. Saya menjadi pendeta karena dari kecil suka datang ke dalam pendalaman Alkitab. Ya, beda dengan sekolah teologi ya. Karena di pendalaman Alkitab ini betul-betul Alkitab yang diperdalam. Bukan ilmu lain, tapi Alkitab. Perkataan Allah supaya kenal dan kita ada dalam yang benar. Kalau mengenal kita lalu ada dalam yang benar, yaitu dalam Yesus. Dialah Allah yang benar. Kalau benar hasilnya apa? Hidup kekal. Karena itu Tuhan beri peringatan, waspada terhadap apa? Berhala, musuhnya Allah. Ini yang menyebabkan engkau bisa kacau pengenalanmu. Engkau berkata, saya nggak punya berhala. Nanti dulu. Berhala adalah sesuatu apa saja yang kau tempatkan lebih dari Allah. Ayo. Waktumu engkau berikan banyak kemana? Kalau engkau hanya duit, ya berhalamu duit. Berhalamu anak. Nah, anak bisa jadi berhala. Berhalamu, pikiranmu kemana utama? Oh cincin, berlian, pikirannya berlian. Ya itu berhalanya. Dan akhir zaman Tuhan kata berhala dari banyak orang itu sekarang ini adalah mamon, kekayaan.
Ini waspadalah terhadap kekayaan yang kau terus memusatkan di situ. Nah tadi dikatakan anak Allah datang. Loh, datang kan waktu 2000 tahun lalu. Sebelumnya bagaimana Tuhan datang itu? Yesus. Yesus datang sebagai firman. Waktu dia datang kepada Adam dengan apa? Dengan firman. Bukan pribadi Yesus, tidak. Firman. Dan kadang-kadang Tuhan pakai siapa? Malaikat. Seperti Bapak Abraham didatangin 3 orang malaikat. Siapa itu? Itu Allah. Allah yang menyerupai malaikat Teofani. Tetapi kita baca Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ya, waktu Musa dulu bukan Yesus yang datang, tapi firman. Tiap kali kalau sudah baca, maka firman Allah pada Musa. Firman Allah pada Musa atau malaikat. Ya, betul enggak? Tetapi dikatakan setelah genap waktunya. Jadi Allah itu punya timing yang tepat. Timetable yang pas. Lalu Allah utus anaknya, wujud betul-betul Allah yang menjelma jadi manusia, lahir dari seorang perempuan. Kenapa begitu? Supaya lebih real, nyata. Ini loh, Allah yang jadi manusia. Nah ini kalau spirit ini tidak dipercaya, ini bukan orang Kristen. Walaupun agama Kristen. Karena banyak agama Kristen di muka bumi ini yang menyebut Kristen, tapi tidak percaya bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu anak Maria, bukan Allah. Saudaraku, jelas di sini ia diutus untuk menebus supaya kita jadi anak. Dan kalau anak, maka dia beri spirit yang sama. Karena ini DNA-nya. Anak, apa sih? Roh Kudus. Karena kalau orang Kristen tidak mau hidup kudus, dia tidak punya DNA Allah. Tidak ada. Omongannya juga kotor. Dia bukan anak Allah. Bukan. Cuma ke gereja nyebut anak Allah. Ya. Dan khususnya kalau orang betul ada roh Tuhan, mulai hatinya nih suka berdoa. Nah itu tandanya. Dia suka mengadakan hubungan komunikasi. Jadi pengertian kita makin dalam itu bisa melalui apa? Melalui komunikasi. Via hubungan. Hubungan apa? Firman, kita dengar suaranya, dan doa-doa kita. Nah jadi dalam zaman Perjanjian Lama PL, Allah mengutus anaknya dan Roh Kudus dalam wujud malaikat. Seperti yang dialami oleh Lot. Datang 2 malaikat. Kenapa itu bukan malaikat biasa? Bukan. Kenapa? Karena Lot menyembah. Itu yang pertama. Dan Lot makan dengan mereka. Sama juga Abraham. 3 malaikat datang. Kenapa itu bukan malaikat biasa? Bukan. Itu Allah. Kenapa? Makan kok. Makanya kalau malaikat gak bisa makan. Kalau malaikat biasa. Iblis itu juga malaikat. Coba iblis bisa makan enggak? Sudah kasih sajen. Bisa makan dia? Gak bisa. Jadi malaikat yang khusus karena itu disebut malaikat Tuhan dengan huruf besar. Seperti Simpson.
Orang tuanya didatangi apa? Malaikat Tuhan. Nah, hal inilah yang terjadi dengan Yakob. Di tempat penyeberangan Yabok. Yabok artinya saya ulang-ulang berkali-kali, ia akan mengosongkan. Pengalaman bagaimana pribadi penipu dalam diri Yakob ini dikosongkan Tuhan. Mengubah dirinya dari Yakob menjadi Israel. Israel artinya Allah berjuang. God fights. Jadi Allah yang berjuang untuk dia. Sehingga terjadi rentetan kemenangan. Kemenangan paling menonjol, paling dibutuhkan berdamai dengan Esau. Tadinya Esau mau membunuh, berubah. Lalu apa? Kemenangan apa? Pembersihan keluarganya. Dan orang-orang yang jadi rakyatnya mengikut. Dibersihkan dari apa? Berhala. Lalu apa lagi? Kemenangan apa? Kedahsyatan Allah Immanuel menyertai waktu anaknya membunuh Sikhem dan Hemor. Saat itulah gambar diri dari Yakob benar-benar pulih. Dia sekarang betul-betul jadi Israel. Sehingga Tuhan kata, namamu bukan lagi Yakob. Ini aku yang ngomong. Ya, tapi Israel. Jadi gambar dirinya berubah. Nah, kalau saudara juga mengalami kemajuan rohani, ya saya harapkan nanti banyak orang menerima mandat. Kalau sudah menerima mandat, nanti lihat sudah akan bisa memimpin banyak orang, banyak. Itu saya perhatikan. Jadi kalau hamba Tuhan yang benar, dia itu lalu bisa memimpin banyak orang. Nah itu artinya dia mendapat mandat. Ya. Ini bukan berarti kalau memimpin jumlah kecil bukan mendapat mandat. Iya, sekuat kapasitasnya. Tergantung ya, kemuliaannya kan Tuhan tadi berkata dalam jumlah rakyatnya. Karena itu kita mesti minta Tuhan, saya ubahkan. Mungkin saya berkata, nah saya nggak punya kepandaian. Nanti dulu. Banyak orang yang pekerjaannya rendah-rendah diangkat Tuhan. Daud itu siapa? Kenapa dia dikasih mandat? Dia kan seorang gembala saja. Apakah dia sarjana? Tidak. Apa yang penting? Hati. Hati yang apa? Hati yang benar. Jadi Allah yang Maha Kuasa ini mau memberikan mandat. Pada siapa? Orang yang benar. Benar di mata Tuhan. Karena itu saya harap semua kita mau belajar untuk hidup benar. Cobalah menjauh dari hal-hal yang sia-sia. Saya lihat banyak orang sekarang ini lebih banyak waktunya untuk sia-sia. Nonton, gadget, dia senang ketawa-ketawa sendiri. Ya senang, waktunya ke situ. Tapi tidak mengubah diri. Ya, inner man-nya, orang dalamnya ini mesti diubah. Saya sayangkan banyak orang sekarang ini terbius dengan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sebetulnya tidak begitu penting, hanya untuk kepuasan di bumi. Cobalah sadar sedikit. Kalau engkau sadar, engkau berkata, ayah saya nggak mau. Bukan berarti Pak Bekti nggak pernah lihat. Oh pernah, tapi saya mana yang penting saja, saya batasi. Saya dulu dengan engku saya suka baca silat.
Engkau juga baca silat karena dia sudah tua, kerjanya baca cerita. Dan kita diskusi tentang cerita tentang ini ya, tokoh ini sama tokoh ini. Wah, kita ngobrol gitu. Tapi semua itu apa sih? Fiction, khayalan. Sehari saya bisa baca 5 buku cerita silat. Seri ini. Wah, senang sekali. Satu hari Tuhan bicara dalam batin saya. Kalau kamu baca gitu itu apa toh manfaatnya? Apakah dengan kamu membaca lalu bisa lompat genteng? Jago silat. Nah itu untung itu. Enggak juga. Malah kepala pening, mata merah. Sampai buku dibawa kemana-mana, di meja makan. Kalau mau BAB, ia bawa buku. Waduh. Jadi lalu Tuhan bicara batin saya, mulai sekarang saya stop. Saya berkata sama angku saya nggak mau. Saya kumpulkan, saya bakar. Saya nggak mau. Saya tidak mau dibodohi oleh penulis. Ngabisin uang. Mata jadi panas. Ya, kurang tidur. Jadi saat Adam dicipta, menjadi serupa segambar Allah. Betul nggak? Maka dosa itu belum berkuasa atas dia. Perhatikan, waktu dia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, dosa tidak ada dalam Adam. Nah, posisi itulah yang juga diperoleh oleh Yakub. Saat Tuhan berkata, maka Allah menamai dia Israel. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Nah, sekarang aplikasikan dengan kita. Ya, ini namanya kedudukan yang benar. Jadi kita dibenarkan di mata Tuhan. Kita mesti ngalami ini. Benar bukan berarti kita itu lalu tidak bisa berbuat dosa. Masih bisa. Tapi terus cepat bertobat. Benar kembali. Ya, nah ini namanya murni. Iman yang dimurnikan. Benar itu murni. Justified. Anda ini dijadikan benar oleh Tuhan. Benar itu berarti dosamu itu seperti disingkirkan oleh Tuhan. Seperti Anda itu dianggap Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Itu benar. Bisa Tuhan ngomong begitu. Kamu benar di mataku. Nanti baca dalam Ulangan 6. Kalau sudah mau hidup benar, sudah lakukan firman. Semakin murni, derajat pelimpahan mandat itu semakin meningkat. Karena itu saya rekan-rekan semua, tingkatkan mandat ini. Kalau saudara mau hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Aku bukan Yakub lagi, tapi Israel. Allah yang berjuang dalam diriku. Bagaimana bisa? Paulus bisa, dia berkata, I die daily. 1 Korintus 15 ayat 31. Artinya dirinya, aku ini mati. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Ini namanya Paulus jadi Israel. Nah ini loh. Ini namanya Paulus juga betul-betul Israel. Nah inilah kunci iman yang murni. Jadi ini tugas kita apa? Mematikan I die daily. Jadi tiap kali keinginan daging muncul, engkau kata stop, tidak. Nah kalau bisa begitu,
imanmu tetap murni, tidak dirusak. Tidak. Karena itu hati-hati dengan pikiran daging. Ya itu mungkin orang lain melakukan, umum begitu. Masa enggak boleh Pak Bukti? Ya boleh. Kalau kamu rasa itu baik secara daging, boleh saja. Kan tidak berdosa, tidak, tapi merusak. Nah, yang merusak itu bukan keinginannya loh. Nanti kalau keinginan itu jadi dosa, nah. Tapi keinginan itulah yang harus dimatikan. Jadi keadaan iman yang murni total, kenapa bisa? Karena imannya disertai dengan hati nurani yang murni. Nah inilah posisi kelayakan menerima mandat. Jadi kalau saudara hati nuranimu sudah tidak mempersalahkan lagi, tidak ada suara hati yang menuduh, engkau itu benar di mata Tuhan. Nah posisi inilah ya yang dipunyai Yesus. Dia disebut Adam terakhir. Adam pertama gagal, maka Yesus jadi Adam terakhir. Dan Yesus mau menolong kita dengan caranya. Ayo ikut aku, kata Tuhan. Kalau kamu ikut aku, kamu juga bisa jadi Israel. Ya, jadi orang di mana Allah nanti yang berjuang untuk Anda. Waduh. Makanya kalau orang itu sudah begitu, dia akan melihat kuasa Tuhan tiap kali. Aneh ya. Dalam kesulitan, ada saja tangan Tuhan. Jadi ingat, dari sejak dunia dijadikan, Allah itu mempunyai rencana kekal. Rencananya apa? Membentuk gereja. Itulah orang-orang yang mau tunduk pada Yesus. Dan mereka itu disebut kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, karena itu Kejadian 35 ayat 9 sampai 15 berbunyi. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Iya, saudaraku, lihat. Jadi waktu dia sudah sampai Betel, dia sudah mengalami kemenangan. Lalu Tuhan perkuat dengan firman langsung dari Tuhan. Namamu bukan lagi Yakob, tapi Israel. Maka Allah menamai dia Israel. Ini Allah menamai dia. Jadi kamu dapat predikat. Setelah memang fakta dalam hidupmu, aku berjuang untuk engkau, maka engkau sekarang betul jadi Israel. Nah, di sini lalu ada tambahan ini, ya. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Tadinya tidak ngomong ini. Nah, kemahakuasaan Allah dalam hal apa? Pertama, beranak cuculah. Artinya dari kamu
keluar umat. Allah pernah ngomong ini sama Bapak Abraham juga. Tapi umatnya cuma kecil. Tapi Yakob lain. Ya. Dan kedua, negeri ini yang telah kuberikan pada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudaraku, kita melihat di sini, coba kita perhatikan, apa bedanya ya? Coba kita ulangi Kejadian 32 waktu Israel atau Yakob ini bergumul dengan malaikat di penyeberangan Yabok. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya, ini suatu pemberitahuan. Ya, tapi belum fakta. Sebab apa? Sebab dia belum berhadapan dengan Esau. Dia belum membereskan berhala di keluarganya, betul nggak? Ini cuma pemberitahuan. Jadi ini namanya, dia mendapat deposit lebih dulu dalam spirit. Makanya dalam pelajaran teologi ada yang namanya positional sanctification, secara posisi, tapi belum praktek. Jadi ada positional, ada practical sanctification. Ya, saudaraku, jadi ada posisi, yang posisinya sekarang kamu ini sudah punya spirit Israel karena kamu gumul dengan aku. Aku kasih spirit Israel ini. Tapi sekarang Kejadian 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ya, ini setelah dia menang. Bisa berdamai dengan Esau. Keluarganya dibersihkan. Ya, waktu dia mengalami masalah di Sikem, lalu Allah beserta sehingga kedahsyatan Allah. Ini namanya kenyataan hidup Israel. Nah, jadi sudah melihat bila Allah itu menyatakan dirinya dalam hidup Yakob sehingga dia diubah menjadi Israel, Allah berjuang, ya, maka di Betel itulah dia menyatakan, oke, aku sudah melihat kamu sudah mempunyai spirit dan bukannya spirit, kamu mempunyai praktek hidup kemenangan. Lalu sekarang Tuhan kembali ke fungsi yang tujuan. Jadi kalau ini sementara ini Tuhan itu urusan dengan pribadi si Yakob. Tuhan belum kasih ini loh, tujuan hidupmu itu ini, belum. Tapi aku bereskan pribadimu lebih dulu supaya kamu menjadi pemenang. Baik dalam spirit maupun dalam praktek. Bukankah begitu di gereja? Banyak orang masih jatuh bangun dalam dosa. Nah kalau jatuh bangun dalam dosa, masa Tuhan mau kasih mandat untuk berkembang biak? Nanti kan ya modelnya orang Kristen ya begitu. Kalah menang. Bukan pemenang. Karena itu saya harap saudara-saudara, kalau saudara masih kalah menang, ya, habis tobat kumat, bagaimana Allah mau memberikan mandat? Nanti keturunanmu ya begitu semua. Kalah menang. Nah, jadi mandat ini aku Allah Maha Kuasa ini dulu pernah Tuhan kasih kepada nenek moyang Israel. Bapak orang percaya yaitu Abraham. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya,
Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, nanti sudah baca seluruh pasal 17. Tapi dimulai pembuka ini. Ya, jadi ini masih belum punya anak ini. Umur 99, dia masih belum punya anak. Jadi sudah menunggu 24 tahun. Dari umur 75, waktu dia melihat ya janji Tuhan. Dia nunggu. Namanya ini proses. Sampai pernyataan akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku El Shaddai. Ya, tapi dengan catatan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kamu menjaga hidupmu, maka kuasaku ini nanti akan nyata. Yaitu apa? Kuasa untuk membiakkan dan untuk juga tanah. Sama. Nanti sudah baca Kejadian 17. Tuhan berjanji apa? Beranak cucu. Lalu aku berikan tanah ini. Beranak cucu sampai raja-raja muncul. Wih. Dahsyat. Ya. Nah, sebelum Yakub pergi dari rumah, bapaknya Ishak memberi berkat. Dan berkat ini merupakan ucapan nubuat, belum terjadi. Ya, karena itu bahasa Indonesia ditambahi moga-moga. Tapi mestinya enggak ada ini dalam terjemahan. Tapi memang ya begitulah maksudnya. Ya, jadi tulisan moga-moga ini merupakan memang ya maksudnya begitu. Tapi sebetulnya tulisannya tidak ada moga-moganya. Tapi waktu bernubuat itu kan bukan moga-moga. Artinya nubuat itu nanti kamu jadi begini nih. Karena itu saya kurung saja, tidak dibacakan. Karena moga-moga ini ya seperti doa moga-moga. Kalau moga-moga ya bisa ya enggak. Ya toh. Tapi kalau nubuat kan pasti. Nah ini apa yang dikatakan oleh Ishak. Kejadian 28 ayat 3 dan 4. Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ya, ini satu nubuat. Nubuat yang berisi janji. Berkat Abraham. Dikatakan yang telah diberikan Allah pada Abraham. Supaya berkat Abraham yang juga disalurkan kepadaku. Sekarang aku salurkan kepadamu. Supaya kamu mengalami berkat Abraham. Yaitu kamu menjadi besar, menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Umat. Lalu apa? Lalu engkau akan memiliki negeri ini, tanah perjanjian. Sekali lagi, jadi saat menyatakan diri pada Abraham, maka nama Abraham diganti, betul? Dari apa? Dari Abram menjadi Abraham. Bapak yang tinggi Abraham itu. Tapi Abraham bapak orang banyak. Nah sekali lagi, saudara menjadi anak Tuhan yang berbuah. Paling tidak saudara mesti membawa jiwa. 1, 2, 3, 4. Makin saudara hidupmu murni, makin kau dipercaya. Saya harap semua kita mempunyai keinginan itu. Saya harus bisa berbuah. Ya, ini tanda Tuhan itu berkenan. Ya. Jadi namamu bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Nah, ini juga dialami oleh Yakub di Betel. Ya. Sebab sama.
Akulah Allah yang Maha Kuasa. Lalu namamu bukan lagi Yakob, tapi Israel. Jadi tepat seperti apa yang dikatakan oleh Allah pada Abraham, dialami oleh Abraham, sekarang juga kepada Yakob. Apa? 2. Berkat keturunan umat yang besar. Jadi memang paling gampang berkat keturunan itu anak kandung saudara menjadi Kristen semua. Nah itu salah satu. Saudara telah melakukan tugas. Tapi sekarang bukan hanya anak kandung. Anak didik lalu bisa bertobat. Beberapa banyak di tempat ini orang-orang yang dulu nakal-nakal, ya. Ada yang melakukan ya amoral lah. Sekarang lain sudah. Nah itu namanya sudah pendidik yang berhasil. Itu namanya berkat keturunan. Lalu apa? Berkat tanah perjanjian. Jadi jelas baik Abraham ya maupun Yakob, keduanya mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Bukan untuk memasyurkan diri. Perhatikan, banyak orang itu senang kalau diberkati Allah dengan duit dan wah aku ciami. Nah, duitnya untuk siapa? Kalau untuk dirinya, bukan untuk tujuan Tuhan. Ayat ini kalau sudah diberkati uang lalu sudah invest juga untuk ikut ya untuk membesarkan umat Tuhan. Nah itu benar. Memang di gereja ada yang begitu. Tidak semua pendidik tapi juga memberikan dananya. Untuk apa? Kalau nggak ada dana ya nggak bisa besar juga. Jadi mesti kerjasama dalam gereja itu. Ya. Tapi tujuannya membentuk umat yang kudus. Karena itu beberapa donatur kalau juga berpartisipasi di tempat ini sehingga kita bisa buka cabang-cabang yang cukup banyak. Sekarang itu kan biaya besar, apalagi pandemi semacam ini. Kalau nggak ada support dari mereka, mana mungkin? Nah mereka ikut andil di situ karena mereka mempunyai pengertian. Ini loh yang tadi katakan anak Allah datang untuk memberi apa? Pengertian supaya mengenal. Jadi iman yang murni itu iman yang mempunyai target apa? Membangun umat kerajaan yang kudus. Saya harap saudara menjadi orang Kristen mempunyai keinginan membangun umat kerajaan yang kudus. Ya, dan kemudian dinyatakan pada Musa dalam Keluaran 19, ya, dinyatakan pada Petrus 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini tugas kita, membentuk kerajaan imam. Orang-orang yang suka melayani Tuhan. Imam itu pelayan-pelayan. Dan untuk apa imam? Mediator. Membuat orang berdosa supaya bisa dihapus dosanya. Oleh siapa? Oleh imam. Kalau kusta datang pada siapa? Kepada imam. Nanti imamnya meneliti, imam yang ngatur, dia di lockdown semacam sekarang, di lockdown sampai bersih. Itu siapa? Imam. Jadi membina satu bangsa yang kudus. Jadi kalau saudara ikut bersama-sama kami dalam membangun kerajaan ini, upah saudara nanti juga sama dengan saya. Ayo mari kita bekerja sama. Ya, mari kita mendirikan kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan kita masing-masing. Kita kalau sudah untung untuk diri kita sendiri, bukan. Tapi lalu kita mikirkan bagaimana untuk kerajaan Tuhan. Mari kita berkata, kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Biar kehendak-Mu jadilah.
Itu yang diajarkan Tuhan dalam doa. Ya, biar kehendak Tuhan di bumi ini seperti di sorga. Wow, luar biasa. Ya, mari kita mau menyanyikan pujian Yesus. Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Biar ini menjadi satu dorongan bagi kita. Kita hanya ingin supaya kerajaan Tuhan itu berdiri. Dan memang timingnya ini tidak lama lagi. Kita ini beruntung sebagai gereja akhir zaman. Sebentar lagi, tidak lama saya katakan, pasti tidak lama. Karena kalau kita melihat timetable Tuhan, ini sudah waktunya. Ini generasi terakhir. Saya percaya nanti kita akan masuk dalam satu kemuliaan yang ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang sejak dulu. Nanti bersama-sama kita ngalamin. Jadi kita ini sebetulnya beruntung. Karena mereka nunggu, waduh ada yang ribuan tahun. Kita tidak, sebentar lagi. Yuk kita berkata, mari kita berdiri dan berkata, kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Oh muliakanlah Raja, muliakan Dia. Percaya kuasa-kuasa di udara akan diruntuhkan. Ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, muliakanlah Raja, segala raja, oh penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, amin, amin Tuhan. Penguasa di udara diruntuhkan. Yes. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Muliakanlah, glory, haleluya. Diruntuhkan, biarlah nama Tuhan
tegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di bumi seperti surga. Oh, di bumi seperti di surga. Di sorga ada sorak-sorai. Kerajaanmu datanglah Tuhan. Di sorga ada sukacita. Datanglah Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita. Kehendak-Mu jadilah. Mari berglori. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Kami puji nama-Mu. Engkau besar. Engkau besar. Glory, glory. Glory, glory. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami berglori Tuhan. Kami bersukacita. Janji-Mu ya dan amin. Kerajaan-Mu kekal. Kerajaan-Mu kekal. Sekali lagi kerajaan-Mu kekal. Dan sebentar lagi itu akan jadi nyata di mata kami. Oleh karena itu kami tetap bersukacita. Walaupun begitu banyak Tuhan masalah di muka bumi, kami angkat hati kami. Kami angkat jiwa kami. Dan tetap mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu mengalami kemenangan batin Tuhan. Mereka menjadi Israel. Allah yang berjuang. Allah berjuang. Allah berjuang untuk Engkau. Terima kasih. Biar ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Karena Engkau akan tunjukkan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Dan biar kami semua menjadi Tuhan pemenang-pemenang yang bisa bersama-sama mendirikan kerajaan. Tolong negara kami, bangsa kami, supaya mereka pun bisa tunduk kepada aturan-Mu. Hidup benar, berjalan benar, memikirkan yang benar. Dan pasti Indonesia menjadi jaya. Terima kasih, berkati semua Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil dan Menteri-Menteri semua, TNI, Polri, juga nakes, semuanya Tuhan, rakyat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan juga umat Tuhan di seluruh muka bumi, dan Tuhan umat-Mu di Indonesia, supaya menjadi kesaksian yang nyata, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, dan sebentar kami menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali, dan Kau menjadi pemenang-pemenang. Haleluya! Terima kasih Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Di Pulau Nias, saat ini terdapat 12 cabang GBT Kristus Alpha Omega. Salah satunya adalah Pos PI Lotu, tepatnya di Desa Hilidundra, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pelayanan yang dirintis oleh Yarni Hareva pada bulan Juni 2021 yang lalu dan saat ini masih meminjam rumah jemaat untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Kondisi daerah ini masih sering terkena banjir, namun keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat jemaat untuk datang beribadah. Saat ini jemaat yang dilayani oleh Yarni Hareva ada 10 jiwa dengan mata pencaharian jemaat sebagai petani. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.